Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda. Menurut Wakil Ketua DPR itu, usulan penundaan atas masukan dari sejumlah pelaku usaha. Jelang tahun politik pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai menggerakkan mesin partai untuk menghadapi gelaran pemilu 5 tahunan. Pesta Demokrasi tahun 2024 oleh KPU telah ditetapkan dan akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Meski telah ditetapkan oleh KPU, namun sejumlah pihak berharap pemilu 2024 kiranya dapat ditunda dengan berbagai alasan. Harapan penundaan pemilu 2024 datang dari Ketua Umum PKB yang sekaligus menjabat Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengaku alasan penundaan pemilu didasari ekonomi pasca pandemi COVID yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Muhaimin mengaku jika pemilu digelar pada tahun 2024, kecenderungan pembekuan ekonomi akan terjadi karena difaktori wait and see dan agresivitas pelaku ekonomi. Selain itu, transisi kekuasaan dianggap menimbulkan gejolak di masyarakat dan mengganggu keamanan hingga berdampak pada investasi. Kita akan membincangkan wacana penundaan pemilu ini bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Latif, Pak Kiai. Ya, saya ke Kiai Jazilul dulu. Wacana penundaan berdasarkan ekonomi sudah pernah disampaikan oleh Menteri Bahlil dan Presiden bilang dia tidak mau. Kenapa Gus Muhaimin menyampaikan lagi? Ya, tentu Pak Muhaimin menyampaikan itu untuk semata-mata melihat situasi dan kepentingan masyarakat hari ini. Kita tahu semua bahwa negara ini negara hukum, negara ini yang juga negara yang menghargai demokrasi. Demokrasi tujuannya itu untuk mempercepat kesejahteraan, termasuk juga pemilu. Nah, Pak Muhaimin memandang bahwa COVID-19 yang melanda Indonesia selama 2 tahun membuat perekonomian beku dan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Nah, 2022 ini baru mulai start. Oleh sebab itu dalam perhitungan Pak Muhaimin, demi menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan adalah untuk kemaslahatan rakyat, maka Pak Muhaimin mengusulkan ditunda. Oke. Nah, penundaan ini tentu tidak boleh melanggar hukum karena kita negara hukum. Dan penundaan ini juga tidak bisa dilakukan oleh Pak Muhaimin sendirian atau PKB sendirian. Karena ini butuh kesepakatan politik semua. Oke. Tapi Pak Muhaimin berani mengusulkan apakah karena yakin bahwa Bapak Presiden mau dan partai-partai lain juga akan setuju dengan usulan itu? Nah, makanya kita tunggu saja bagaimana sikap-sikap partai-partai yang lain. Kita melihat ada beberapa partai yang juga menolak. Tetapi itu kan belum final penolakan. Nah, dan juga kita mendengar bahwa ketika itu Pak Jokowi juga tidak mau. Ya,
ya apa yang menjadi usulan Pak Muhaimin ini dinamika dan masih dalam proses. Nah, tetapi dalam keyakinan Pak Muhaimin dan kita, penundaan ini kalau terus disampaikan dan mengajak partai-partai yang lain, insya Allah akan berhasil. Oke, baik. Dari mana pintunya? Tentu ya para pakar hukum tata negara nanti yang membaca itu dan melihatnya. Baik, oke. Saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, Presiden sudah berulang kali nolak. Bahkan Pak Presiden bilang penundaan yang seperti ini, perpanjangan masa jabatan itu menampar muka saya, mempermalukan saya. Kenapa masih ada yang bersuara seperti ini? Apa jangan-jangan juga istana sebetulnya malu-malu kucing untuk menyetujui perpanjangan itu? Begini Bang Latif, saya seminggu yang lalu itu dikabari oleh seorang petinggi partai besar di Republik ini ya, yang mengatakan bahwa akan ada operasi seperti ini. Jadi saya tidak heran dan tidak aneh kalau ini muncul gitu loh. Seminggu yang lalu saya dikabari itu gitu loh. Makanya muncul kemarin Pak Muhaimin, lalu hari ini Pak Erlangga gitu, walaupun memang PDIP menolak. Jadi saya tidak aneh kalau ini muncul, karena yang saya baca, saya tidak mau ungkapkan di sini, ada komandannya juga gitu loh yang memang akan mengoperasi persoalan ini agar bisa dieksekusi. Akhirnya ya petinggi partai itu wait and see. Dan karena mengatakan begini, karena kalau ini jalan, operasi ini jalan, maka partai pun tidak akan berkutik. Pasti akan menurut, apalagi partai-partai yang memang mohon maaf ya ada banyak persoalan di dalamnya begitu. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi partai itu. Artinya keberanian mereka mengusulkan ini karena memang orang yang didukung itu pun dapat diduga akan menyetujui, Kang Ujang. Ya karena tadi akan ada tekanan yang paling berat dari seorang politisi elit itu kan tekanan terkait dengan persoalan hukum. Ini yang akan menjadi beban bagi ketua umum partai politik. Jadi saya melihatnya tidak ada yang aneh skenario politik yang ini. Tetapi persoalannya adalah kalau kita konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, kalau juga kita konsisten dalam konteks taat terkait dengan aturan konstitusi gitu. Lalu juga kita melihat bagaimana KPU sudah meluncing. Ingat loh, sudah meluncing hari pemilihan atau pencoblosan Pilpres dan Pileg tanggal 14 Februari. Sudah di-launching. Jadi jangan juga dimainkan lagi gitu loh. Ini kesannya begini, di Republik ini seolah-olah semua bisa dimainkan. Asal elit sepakat, lalu rakyat ditinggalkan, seolah-olah nanti ada dukungan dari publik, itu padahal juga dibuat-buat gitu. Lalu seolah-olah ya ini dukungan publik kok. Ya ini yang menjadi persoalan gitu. Akhirnya survei ya dimainkan, survei ditinggikan. Mas Jazil dulu ya. Mas Jazil, Anda sepakat bahwa ini sebenarnya politisi ini sedang mempermainkan politik. Jadi katanya tadi ini untuk kesejahteraan rakyat, tapi sebenarnya sedang mempermainkan rakyat. Ya tentu para politisi bekerja sesuai dengan aspirasi dan melihat perkembangan. Apakah politik di tingkat rakyat maupun politik di tingkat elit. Nah, kalau kita lihat survei yang terakhir, survei kepuasan publik di Kompas, itu Pak Jokowi Maruf mengalami peningkatan yang luar biasa. 74% puas kerja Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat lembaga survei yang lain, soal penundaan ini memang masih ada sekitar 37% yang setuju penundaan. Artinya kita melihat menangkap ini bukan hanya semata-mata kemauan para politisi. Sebagian dan mayoritas rakyat hari ini yang diinginkan itu ekonomi pulih dan hidup lebih baik, bukan pemilu. Coba tanya, kita tahu itu. Nah, oleh sebab itu Pak Muhaimin menyampaikan ke publik bagaimana nanti responnya para elit yang memiliki wewenang untuk menyampaikan keputusan dan kesepakatan. Tetapi saya yakin motif Caimin menyampaikan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Nah, siapa rakyatnya ya? Yang tadi di dalam survei yang juga menginginkan adanya pemundahan, bahkan ada yang menginginkan 3 periode, itu kan ada.
Ya, Pak Jazil. Oke, Kang Ujang, Nah, ini oleh katanya. sebab itu, Oke, baik Pak Jazil. Ya. Kang Ujang katanya ini rakyat yang menginginkan. Ya, kalau saya perspektifnya gini, saya kan lama juga bergaul dengan elit ya. Ya survei itu, mohon maaf ya tergantung respondennya juga. Kalau respondennya mereka pendukung Pak Jokowi ya pasti akan kepuas. Tapi kalau respondennya pendukung yang lain juga tidak akan puas. Ini debatable. Kita juga survei dan survei saya juga tidak dipublikasi ya, melihat banyaklah kecenderungan survei itu yang mohon dalam tanda petik ya memang itu data, tapi juga kadang-kadang data itu bisa dimainkan. Kan ada buku itu How to Lie with Statistics. Bagaimana berbohong. Artinya jangan bawa-bawa nama rakyat untuk sesuatu gitu. Iya, tapi saya tidak mengatakan bahwa ya survei itu bohong atau tidak benar, tidak. Itu dengan metodologi yang bagus, tapi saya katakan bisa dimainkan kok. How to Lie with Statistics sangat jelas, argumen sangat jelas begitu. Baik, oke. Pak Jazil, ini kalau udah nantinya setelah dari Pak Muhaimin, lalu kemudian sudah mulai membaca tanggapan-tanggapan elit, ke depannya untuk memformulasikan ini akan dibawa kemana? ya tentu tergantung nanti apakah penundaan ini mekanismenya tentu menggunakan mekanisme hukum yang ada di Indonesia, nanti para pakar ketatanegaraan. Tetapi saya sebagai wakil ketua MPR juga, kalau untuk panjang masa jabatan, ya tentu harus melalui amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi untuk jabatan 3 periode, bagaimana kalau penundaan 2 tahun? Nah, ini yang menurut saya butuh kesepakatan para politisi, partai-partai politik, tapi juga butuh dukungan dari rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat tentu tidak bisa. Oke, bentuk dukungan rakyat ini, bentuk dukungan rakyat itu seperti apa, Pak Jazil? Bentuk dukungan rakyat itu nantinya dalam bentuk apa? Loh, DPR itu kan dipilih dari rakyat. Artinya keputusannya hanya di MPR saja. Partai bagian dari rakyat juga. Nah, oleh sebab itu, bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin itu bagian yang juga diambil, diserap dari keinginan rakyat, keinginan masyarakat, para pelaku ekonomi. Nah, oleh sebab itu, kalau bertanya siapa rakyat, saya pun rakyat, saya mewakili rakyat. Semua yang ada di Senayan, 575 orang dan 711 bersama DPD, itu perwakilan rakyat. Makanya saya dari dulu, kalau mau merubah undang-undang, maka harus melalui amandemen. Dan itu konstitusional, baca pasal 37, kan gitu. Baik. Jadi nanti akan dibawa ke ranah hukum tetap ya Mas Jazil ya. Baik Mas Jazil, Kang Ujang, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Terbukti mengancam Adam Denny, Jering divonis 1 tahun penjara. iNews Prime kembali saat lagi.